Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Yusuf dari kelas D3 Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem proteksi pada transformator. Baik, saya dari kelompok 3, salah satu peserta dari kelompok 3 yakni Muhammadul Fadli Yusuf yang akan menjelaskan sistem proteksi pada transformator, di mana yang terlebih dahulu saya jelaskan yakni pengertian transformator, di mana pengertiannya adalah transformator suatu alat listrik statis yang dipergunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dan digunakan untuk memindahkan energi dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian lainnya tanpa merubah frekuensi. Transformator disebut peralatan statis karena tidak ada bagian yang bergerak atau berputar, tidak seperti motor atau generator. Kemudian yang kedua yakni gangguan-gangguan pada transformator, di mana yang kami tampilkan itu ada dua gangguan, yakni yang pertama gangguan dalam, kemudian yang kedua gangguan luar. Di mana yang pertama gangguan dalam. Gangguan dalam atau internal faults adalah gangguan yang disebabkan karena adanya gangguan yang terjadi di dalam transformator. Gangguan itu antara lain, pertama, terjadi busur api yang kecil dan pemanasan lokal yang dapat disebabkan oleh cara penyambungan konduktor yang tidak baik, kemudian kontak-kontak listrik yang tidak baik, kemudian kerusakan isolasi antara inti bau. Kemudian yang kedua, gangguan pada sistem pendingin. Sebagaimana diketahui, banyak transformator daya mempergunakan minyak transformator sebagai isolasi yang sekaligus merupakan bahan pendingin. Suatu kenyataan adalah bahwa terjadinya suatu gangguan atau kerusakan di dalam transformator, maka dalam minyak itu akan terbentuk sejumlah gas. Kemudian yang ketiga, arus sirkulasi pada transformator yang bekerja paralel. Kemudian yang keempat, gangguan hubungan singkat, di mana pada umumnya gangguan ini dapat dideteksi karena akan selalu timbul arus maupun tegangan yang tidak normal atau tidak seimbang. Jenis gangguan ini antara lain hubungan singkat antara kumparan dengan tanah, kemudian hubungan singkat dua fasa, dan kerusakan pada isolator transformator. Gangguan pada transformator yang kedua yakni gangguan luar, di mana jenis gangguan luar ini dapat dibedakan atas dua macam, yakni pertama, hubungan singkat luar. Hubungan singkat jenis ini terjadi di luar transformator daya, misalnya hubungan singkat di bus, hubungan singkat di feeder, dan gangguan hubung singkat di sistem yang merupakan sumber bagi transformator daya tersebut. Kemudian yang kedua, beban luar atau overload. Transformator daya dapat beroperasi secara terus-menerus pada beban nominalnya. Apabila beban yang dilayani lebih besar 100%, transformator daya akan mendapat pemanasan lebih. Kemudian yang ketiga, keadaan beban lebih berbeda dengan keadaan arus lebih. Pada beban lebih besar, arusnya kira-kira 10% di atas nominal dan dapat diputuskan setelah berlangsung beberapa puluh menit. Sedangkan pada arus lebih besar, arus mencapai beberapa kali arus nominal dan harus secepat mungkin diputuskan. Kemudian penjelasan selanjutnya yakni bagian-bagian transformator dan fungsinya, di mana bagian-bagian yang kami akan jelaskan itu ada 5. Yang pertama, inti besi. Inti besi digunakan sebagai media jalannya fluks yang timbul akibat induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti besi sehingga dapat menginduksi kembali ke kumparan yang lain. Dibentuk dari lempengan-lempengan besi tipis berisolasi yang disusun sedemikian rupa, di mana penjelasannya itu sudah tertera pada gambar.
di mana inti besi, kemudian di sebelah kiri adalah kumparan primer, kemudian di sebelah kanan itu adalah kumparan sekunder. Kemudian bagian-bagian transformator yang kedua yakni kumparan transformator, di mana kumparan transformator adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan atau gulungan. Kumparan tersebut terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder yang diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap antar kumparan dengan isolasi padat seperti karton, pertinak dan lain-lain. Kumparan tersebut sebagai alat transformator tegangan dan arus, di mana pada gambar dijelaskan yang pertama lilitan primer dan yang kedua lilitan sekunder. Kemudian bagian-bagian transformator yang ketiga yakni minyak transformator, di mana di dalam sebuah transformator terdapat dua komponen yang secara aktif membangkitkan energi panas, yaitu besi atau inti dan tembaga atau kumparan. Bila energi panas tidak disalurkan melalui suatu sistem pendingin, akan mengakibatkan besi maupun tembaga akan mencapai suhu yang tinggi yang akan merusak nilai isolasinya. Untuk maksud pendingin itu, kumparan dan inti dimasukkan ke dalam suatu jenis minyak yang dinamakan minyak transformator, seperti yang sudah tertera pada gambar di depan. Kemudian bagian-bagian transformator yang keempat yaitu adalah bushing, yang merupakan komponen penting dari transformator yang berada di bagian luar transformator. Fungsinya sebagai penghubung antara kumparan transformator dengan jaringan di luar transformator. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang terhubung dengan kumparan yang berada di dalam transformator, dan konduktor tersebut diselubungi oleh bahan isolator. Bahan isolator berfungsi sebagai media isolasi antara konduktor bushing dengan badan tangki utama transformator. Secara garis besar, bushing terdiri dari 4 bagian utama, yakni pertama konduktor, kemudian yang kedua isolator, ketiga adalah klem koneksi, dan keempat adalah aksesoris. Kemudian yang terakhir bagian-bagian transformator. Yang terakhir adalah tangki konservator, di mana saat terjadi kenaikan suhu operasi pada transformator, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya, saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat transformator mengalami kenaikan suhu. Bagaimana pada gambar dijelaskan pada bagian atas sebelah kiri. Kemudian penjelasan yang terakhir tentang transformator yakni jenis-jenis transformator, di mana yang kami akan jelaskan itu hanya 2 jenis-jenis transformator. Yang pertama adalah trafo step down dan trafo step up, di mana yang pertama adalah trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Pada trafo step down, rasio jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya. Di jaringan distribusi transformator atau trafo step down ini biasanya digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi tegangan yang rendah. Kemudian yang kedua, trafo step up. Seperti namanya, trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau level tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Tegangan sekunder sebagai tegangan output yang lebih tinggi dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak jumlah lilitan di kumparan sekundernya daripada jumlah lilitan di kumparan primernya. Pada pembangkit listrik, trafo jenis ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid. Bagaimana yang tertera pada gambar, trafo step down, di mana yang bagian sebelah kiri adalah kumparan primer yang menggunakan banyak lilitan, kemudian di sebelah kanannya yaitu kumparan sekunder. Kemudian di gambar selanjutnya trafo step up, di mana
Pada bagian kanan kumparan sekundernya lebih banyak lilitannya, kemudian kumparan primer lebih sedikit lilitannya. Ya, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.